Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrozi. Saya merupakan mahasiswa PPD Perjabatan Gelombang 1 Angkatan tahun 2022. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri maupun orang lain. Hal-hal ini perlu dilakukan agar apa? Agar peserta didik mampu melepaskan belenggu-belenggu ataupun praktik pendidikan yang selama ini belum memerdekakan peserta didik. Adapun cara kita sebagai seorang guru untuk menghapus praktik-praktik belenggu pada peserta didik adalah sebagai berikut. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk melepaskan diri dari belenggu praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik, yakni dengan memusatkan pembelajaran pada siswa. Melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta siswa selalu ditantang untuk dapat berpikir kritis. Peran guru dalam penerapan pembelajaran ini lebih ke fasilitator daripada menjadi seorang pengajar, sehingga siswa menjadi pembelajar aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru membantu membimbing, mengelola, dan mengarahkan pembelajaran pada peserta didik. Nah, sebagai seorang guru yang profesional dalam merancang, membuat, dan menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan dua hal penting. Yang pertama yaitu kodrat alam, dan yang kedua itu kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam yaitu di mana tiap peserta didik berbeda karakteristik, situasi, dan kondisinya berdasarkan alamnya masing-masing. Misalnya, peserta didik yang hidup di Kerinci, kodrat alamnya berbeda dengan peserta didik yang hidup di bantaran Sungai Batanghari. Jika peserta didik yang hidup di Kerinci, maka alamnya yang tersedia saat itu daerah pegunungan, perkebunan, dan sayur-sayuran. Sedangkan siswa yang hidup di bantaran Sungai Batanghari yaitu kodrat alamnya perairan. Nah, kebutuhan dan karakteristik dari dua siswa ini tentulah berbeda. Sebagai seorang guru harus mampu menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan kodrat alam ini. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Nah, dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisah dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Nah, kita sebagai guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya dan mengembangkan budi pekerti luhur. Nah, langkah-langkah yang menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Pertama-tama di sini sebagai seorang guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa, kemudian menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Saat ini guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil laporan dan penyelidikannya. Nah, laporan di sini bisa berbentuk tertulis, video, infografis, dan model lainnya. Sedangkan langkah yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, langkah terakhir ini dari pelaksanaan adalah guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses pengawasan yang sudah dilewati.
Nah, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.